Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, tetap tentang suhu dan kalor. Materinya muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, dan IPA yaitu pengaruh kalor terhadap benda. Langsung saja yang pertama yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat, setelah itu rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks berikut. Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, berdasarkan teks di atas, kita dapat membuat ringkasan dan kesimpulan. Ringkasannya yaitu, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sementara kesimpulannya adalah, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Sekarang lanjut ke materi kedua, yaitu pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi perubahan wujud benda. Masih ingatkah kalian benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Coba perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Nah, di sini ada benda gas, padat, dan cair. Coba perhatikan, di sini ada panah dari benda gas menuju ke benda padat. Ini disebut mengkristal. Sebaliknya, dari benda padat menuju gas itu disebut dengan menyublim. Benda padat menjadi cair disebut dengan mencair, sedangkan benda cair yang menjadi padat disebut dengan membeku. Benda cair yang menjadi gas disebut dengan menguap, dan benda gas yang menjadi cair disebut dengan mengembun. Langsung saja ke penjelasan yang lebih jelas.
Yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer akan membeku menjadi es batu. Lilin cair yang mengeras dan larutan agar-agar yang mengeras. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprotkan ke ruangan dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding di luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari. Dan yang terakhir yaitu mengkristal atau mendeposisi. Merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Selanjutnya kita akan belajar tentang termometer. Kita sudah mengetahui bahwa suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer menggunakan prinsip perbedaan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius dengan suhu kisaran 0 sampai 100 derajat, Reaumur dengan suhu kisaran 0 sampai dengan 80 derajat, Fahrenheit dengan suhu kisaran 32 sampai dengan 212 derajat, dan Kelvin dengan suhu kisaran 273 sampai 373 derajat. Sampai di sini materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.